Astagfirullahaladzim. Tapi Ustadz Ustazah itu nggak nyerah untuk berusaha ngecat saya. Masya Allah, keren. Terus saya kalau ada apa-apa gitu, Ustaz itu selalu sigap ngebantu gitu. Saya nggak ngerti dalam pelajaran, Ustaz pun pelan-pelan gitu ngajarinnya sampai saya ngerti. Hikmah yang dapat diambil, Janganlah berbohong pada guru. saya pernah gagal salto di lapangan basket sekolah. Assalamualaikum, halo guys, aku Naila, Aku Nafia. we are from Infinite Generation. Seneng, sedih, kesel, pokoknya campur aduk. Karena senengnya udah bisa nih dapet sekolah yang alhamdulillah bagus. Sedihnya karena bakal jauh dari orang tua. Keselnya karena ada sempat daftar ke sekolah tapi nggak keterima. Kalau saya sendiri, karena dari sekolah saya yang lama itu ternyata di sini peraturannya lebih ketat. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ternyata peraturan-peraturan yang kayak gitu tuh bikin saya lebih baik gitu. Terus juga saya waktu wawancara kesini, saya sempat ngeliat ada yang nari gitu dan itu keren banget sih. Kalau saya sendiri tuh momen paling berkesan ketika kayak ada perlombaan kelas. Karena itu kita saling kerjasama. Nggak ada tuh lagi yang namanya bersirkel-sirkel, cuma berpisah-pisah sama teman-temannya. Terus pas study tour juga, kayak momen-momen paling berharga tuh pas bareng teman-teman kumpul, kayak ngerjain tugas, ngerjain segala hal tanpa harus membuat lingkaran pertemanan yang lain. Setuju. Kalau saya sendiri momen paling berkesan itu waktu istirahat. Kadang kalau istirahat itu bisa jalan-jalan gitu, jalan-jalan sama-sama. Biasanya nih kalau duduk, tempat duduk itu kadang jauhan gitu sama teman dekat. Tapi pas istirahat bisa ngumpul gitu. Terus benar juga tadi kata Nafia, waktu seperti kayak ada event sekolah, kayak kelas meeting gitu, kita itu bisa menampung kreativitas kita, terus kita bisa juga mengembangkan kreativitas kita berdiskusi, kita juga bisa bercanda gitu, kita bisa ngeluarin apapun yang ada dalam pikiran kita gitu. Waktu study tour juga keren banget, itu jadi salah satu momen yang paling berkesan banget, gak akan saya lupain banget karena banyak banget cerita-cerita yang Masya Allah banget, kayak seru banget apalagi di Dusun Semilir kan ya. Jadi waktu di Dusun Semilir, cerita dikit. Waktu di Dusun Semilir, pas saya masuk ke rumah hantu, ada wahana rumah hantu. Di situ di awal masuk pun saya udah takut. Di tengah waktu itu ada, saya kira nggak ada jump scare-nya kan. Ternyata ada tuyul gitu muncul di samping saya. Itu saya nangis kejer banget. Akhirnya saya cari-cari Najwa. Saya nangis gitu, akhirnya diajak lah ke jalan yang lebih baik gitu, jalan-jalan ke wahana lain gitu. Guru-guru lagi ngajar di kelas, dan kadang juga kalau lagi bercanda sama guru. Kenapa berkesan? Karena saya tipikal anak yang malas ngerjain tugas dan jujur dari online itu saya males banget, dan di online itu saya banyak banget izin dan bolos nggak masuk sekolah gara-gara jaringan jelek. Nah itu, tapi Ustadz Ustazah itu nggak nyerah untuk berusaha ngecat saya. Masya Allah, keren banget loh. Ngecat saya, terus bilangin saya kerjain tugas-tugasnya. Itu. Kalau saya sendiri itu waktu ada acara-acara gitu, waktu hari guru itu seru banget, dan kami kan nampilin drama nih, terus juga ada surprise dari kami, dan itu beneran berkesan banget gitu. Ngelihat guru-guru nangis, guru-guru yang seneng banget, itu jadi kayak tersentuh gitu.
kasih buat Ustadz Ustazah udah mau ngertiin saya, udah mau ngingetin saya, udah sabar buat ngajarin saya, dan maaf banget kalau saya pernah bohong ke Ustadz Ustazah. Makasih banyak banget selama saya di Almanar udah dibimbing dengan baik. Saya sabar banget ngadepin saya, makasih banget. Saya pertama-tama sebelumnya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga sama seperti Nafia ada beberapa kali bohong ke Ustadz Ustazah. Saya juga minta maaf saya ngerepotin Ustadz Ustazah gitu. Saya juga kadang nggak ngerjain tugas, tapi Ustadz Ustazah juga sabar gitu ngebilanginnya, ngingetinnya gitu. Terus saya kalau ada apa-apa gitu, Ustadz Ustazah itu selalu sigap ngebantu gitu. Saya nggak ngerti dalam pelajaran, Ustadz Ustazah pun pelan-pelan gitu ngajarinnya sampai saya ngerti. Saya berterima kasih banyak karena Ustadz Ustazah sendiri udah sabar, udah hebat banget dalam menghadapi murid-muridnya. Padahal di sekolah ini kan bukan cuma saya ya muridnya, banyak banget. Tapi Ustadz Ustazah masih mau itu ngertiin saya. Ustadz Ustazah juga dengan sabarnya Ustadz Ustazah tuh ngajarin saya gitu. Dan Ustadz Ustazah tuh ngerti gitu mood setiap anak tuh bisa berubah-berubah. Keren. Semoga Ustadz Ustazah selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan sama Allah, urusannya dilancarkan, dan semoga Ustadz Ustazah selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dan juga sehat selalu. Jujur, kalau deg-degan tuh biasanya pas Al-Quran. Kadang biasanya saya deg-degan tuh kalau belum nyiapin hafalan. Terus baru-baru ini juga deg-degan karena tryout, ujian, dan segala macam hal. Kejadian yang bikin deg-degan? Iya, dipanggil guru. Bener, kejadian yang paling deg-degan itu dipanggil terus kan deg-degan ya itu harus terus ntar ternyata dipanggilnya karena apa? Karena yang ngambil buku ya gitu. Pokoknya kalau misalkan udah dipanggil guru ke kantor itu emang bener-bener deg-degan. Takut ada apa-apa aja sih sebenarnya, ya gimana gitu. Jujur pas online. Ini online lagi. Jadi pas online itu aslinya jaringan saya tuh stabil, baik-baik aja. Tapi saya nggak masuk dengan alasan itu jaringannya nggak stabil. Habis itu jarak beberapa menit saya kena batunya, yaitu jaringan saya error. Jaringannya nggak stabil. Udah deh. Hikmah yang dapat diambil, janganlah berbohong kepada guru. pintar. Ya Allah. Saya pernah gagal salto di lapangan basket sekolah. Itu kejadiannya waktu kelas 7. Itu bener-bener pertama masuk. Kami anak kelas itu ngumpul, sebagian besar anak kelas itu ngumpul dan ngambil rapot, nungguin orang tua ngambil rapot. Kami main truth order. Saya kena dare kan, katanya suruh salto di tengah lapangan. Salto kan harusnya kan ke samping gini, kalau saya ke depan, jadi akhirnya kejengkang. Saya nggak tahu, aduh lupa deh. Kayaknya ada videonya. Kayak nggak bisa disebutin, pokoknya banyak. Itu, saya nggak bisa nyebutin. Oh iya, kan nama saya ini kan Naila kan, dan di kelas itu banyak yang akhirannya tuh kayak la gitu-gitu lah. Pokoknya ada suatu saat kelas lagi emang sedikit ribut, terus ada yang manggil gitu, gitu kan. Terus pada diem, pada noleh semua. Itu bukan kejadian kocak tapi ya seru aja.
ketika teman-teman saya susah dibilangin, tapi termasuk saya juga susah dibilangin. Susah diatur deh. Gitu. Ini saya minta maaf nih, saya klarifikasi dulu deh. Saya kesel kalau kalian itu suka teriak-teriak, suka ribut aja, suka kalau dibilangin buat diem itu diem, tolonglah diem gitu ya. Pokoknya kalau susah diatur aja gitu. Terus kalau teman-teman juga kayak kekeh terhadap pendapat yang padahal pendapat dia itu salah. Ada pergi ke luar negeri bareng-bareng. Betul, sama. Itu. Pergi umroh. Iya, sama pergi umroh. Umroh beneran. Kirain ke Thailand. Aduh, astagfirullahaladzim. Kapan-kapan study tour Almanar lah. Iya, tadi alumni Almanan nih. Ke Mekah ya, Sa? Satu-satu ya. Ke Mekah ya? Pesan untuk ustaz-ustazah, mari ke Mekah bersama-sama. Iya. Amin ya Allah. Akan. Karena walaupun sejengkel-jengkelnya saya sama anak-anak kelas, tapi mereka tuh seru, mereka tuh asik, mereka tuh baik. Jadi mereka tuh harus dikangenin. Saya bakal kangen banget sih karena jujur selama 3 tahun banyak hal-hal yang gak terduga banget. Dan pas kelas 9 ini yang saya baru ngerasain bener-bener deket sama teman-teman gitu. Pasti saya bakal kangen banget sih. Hai teman-teman, aku menyampaikan ketika nanti kita lulus, tolong jangan ngelupain satu sama lain karena aku udah pernah ngerasain yaitu dilupain temen. Dan jangan lupa tetap jaga silaturahmi kita, jangan saling asing, tetap adalah silaturahmi ketika kita libur sekolah, walaupun nanti itu kita berbeda-beda kota atau berbeda-beda negara, tapi setiap libur sekolah tolong diusahain, ayo kita kumpul. Halo guys, aku Naila. Naila mau ngucapin terima kasih banyak karena selama ini kalian udah mau jadi teman Naila, kalian udah mau gitu temenan sama Naila. Kalian juga baik, walaupun terkadang ada salah paham, pada akhirnya kita balik lagi gitu. Naila minta maaf kalau belum bisa jadi teman yang baik, masih banyak ngerepotin, masih banyak saya juga. Dan terima kasih karena udah ngepeluk Naila kalau Naila lagi sedih gitu. Terima kasih juga udah jadi teman yang sportif, teman yang benar-benar the best lah. Solid terus. Aku sayang kalian. Keren. Ayo. Halo Ibu Bapak. Maafin Zulfa, selama ini Zulfa banyak salah sama Bapak Ibu, banyak bohong sama Bapak Ibu. Mungkin Bapak sama Ibu udah capek sama sifat Zulfa yang susah diomongin, keras kepala. Maaf banget belum bisa jadi yang terbaik buat Ibu Bapak. Mungkin selama ini banyak yang Zulfa perbuat deh, yang buat Ibu sama Bapak tuh kecewa sama Zulfa. Maaf banget. Ada lagi yang mau diomongin? Pokoknya Zulfa minta maaf banget. Udah mungkin selama ini Zulfa udah banyak minta ini itu. Mungkin Zulfa banyak nuntut. Pokoknya Zulfa minta maaf banget. Terima kasih buat Bapak Ibu udah mau ngerawat Zulfa sampai sebesar ini. Terima kasih udah mau nurutin apa kemauan Zulfa. Makasih udah ngebahagiain Zulfa. Makasih udah ngejaga hati Zulfa selama ini.
makasih banget udah sabar jadi orang tua. Makasih banget pokoknya. Doa semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur. Semoga bisa nemenin Zulfa sampai Zulfa sukses. Sampai mungkin nanti sampai Mbak atau kakak Zulfa nikah, punya cucu, punya anak. Wah, tolong banget temenin Zulfa selalu. Ibu, Bapak, mungkin selama ini Zulfa nggak kelihatan rasa sayang Zulfa ke ibu bapak, tapi aslinya Zulfa sayang banget sama ibu bapak. Mungkin Zulfa jarang perhatian sama ibu bapak, mungkin gara-gara gengsi yang terlalu tinggi jadinya kayak gitu. Halo Mama, Papa. Ini Naila, anak perempuan satu-satunya Mama sama Papa. Naila mau minta maaf karena selama ini banyak hal yang Naila perbuat. Jujur Naila pernah bohongin Mama Papa. Naila pernah ngelakuin kesalahan-kesalahan banyak. Naila minta maaf kalau Naila banyak banget bikin Mama Papa marah gitu. Naila sering ngambek, Naila sering banget nyusahin Mama Papa. Maaf karena Naila belum bisa jadi anak yang baik. Maaf Naila banyak maunya. Maaf juga kalau Naila kelihatan Naila tuh gak peduli gitu sama kalian. Naila pengen berterima kasih sama Mama Papa karena Mama Papa bisa ngebesarin Naila dalam sabar, dalam tulus sampai sebesar ini. Mama Papa sayang sama Naila. Terima kasih karena Mama sama Papa selalu ngertiin. Mama Papa juga benar-benar pengen Naila ada di dunia. Naila terima kasih banget. Naila benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Naila juga bingung gitu. Kalau ngucapin rasa maaf sama rasa terima kasih tuh nggak ada habisnya karena Mama sama Papa tuh benar-benar sekuat itu gitu buat ngurusin keluarga. Mama sama Papa tuh ngerti gitu. Setiap anaknya tuh beda-beda gimana gitu. Maaf kalau Naila tuh benar-benar bikin Mama Papa tuh ngerasa kayak mungkin kesel Mama Papa. Mama Papa juga pasti Mama Papa tuh kesel gitu. Kadang pengen banget marah-marah tapi Mama Papa tuh ngerti, Mama Papa tuh sabar gitu. Buat Mama sama Papa, Naila sangat berharap Mama sama Papa tuh bisa nemenin Naila sampai Naila gede, sampai Naila sukses, sampai semua anak-anaknya itu sukses gitu. Semua anak-anaknya tuh bahagia. Naila mungkin sekarang belum bisa bahagiain Mama Papa, tapi insya Allah di depan nanti Naila bakal bahagiain Mama Papa. Naila benar-benar minta maaf kalau sekarang Naila belum bisa cerita karena ada satu dan lain hal. Mama sama Papa, Naila beneran sayang. Naila bener-bener sayang sama Mama Papa. Naila cuek, Naila berperilaku kayak gitu bukan berarti Naila tuh gak sayang sama Mama Papa. Naila tuh sayang. Cuman Naila tuh bingung harus ngungkapinnya itu gimana.